Aku dilimpahi. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan dan setia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, ada sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan dan setia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan, sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Yes. Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Yeah. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, ada sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung, karena semua yang baik dalam hidupku, semua karyamu Tuhan. Amin. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku
menyembah-penyembah-Mu Tuhan. Sebab Kau Allah yang besar, yang layak dipuji. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-13. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Injil Matius pasal yang ke-13, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saya kira setiap kita punya indera pendengaran. Kita harus mendengar kebenaran ini dengan baik, dengan seksama. Ya, pada kesempatan sore hari ini, firman Tuhan saya berikan satu tema, bertumbuh di tanah yang baik.
Ya, bertumbuh di tanah yang baik. Ada satu pernyataan bisa ditampilkan di LCD. Ada pernyataan ini, ada orang mati dilompati kucing hidup. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membaca bagian ini, apa yang ada dalam benak Bapak Ibu? Ada orang mati dilompati kucing hidup. Bapak Ibu bisa menafsirkan? Pak Karno bisa tafsirkan, Pak? Apa? Bagaimana, Pak? Oh iya, yang hidup kucingnya, Pak ya. Jadi ada orang mati, kemudian dilompati kucing hidup. Begitu ya, Pak ya. Jadi yang hidup itu kucingnya. Oke. Ada yang punya pandangan yang lain? Ada yang punya pandangan yang lain? Oh, enggak dilarang kok. Ada orang mati dilompati kucing hidup. Ada yang punya pandangan yang lain ketika Bapak Ibu membaca bagian ini? Jadi menurut Pak Karno, ada orang mati dilompati kucing hidup. Jadi orangnya memang tetap mati, tapi ada kucing yang melompati. Yang namanya kucing hidup ya melompat, bisa melompat. Kalau kucing mati ya nggak bisa melompati. Ya, ada yang bisa menafsirkan lain? Apa Heb? Hah? Sama. Ada yang lain? Dik, Andika? Enggak. Pak Matus punya pandangan, Pak? Hah? Sama. Ada yang beda enggak kira-kira Bapak Ibu? Punya pandangan Pak Luki? Pak Luki, ada Pak Luki? Punya tafsiran lain Pak dengan kalimat ini, Pak? Ada orang mati dilompati kucing hidup. Tafsirannya Pak Luki bagaimana? Seperti tadi? Hah? Sama? Sama. Pak Surya bagaimana Pak Surya? Punya pandangan lain enggak Pak dengan tafsiran ini? Enggak. Ada yang lain enggak? Enggak ada. Anda sehati semua. Pada saya ada 3 hal sebenarnya. Tafsiran ini, ada orang mati dilompati kucing hidup itu tafsirannya 1. Tadi Pak Karno. Ada orang mati kemudian dilompati kucing, memang kucingnya itu hidup. Tafsiran yang kedua adalah ada orang mati kemudian dilompati kucing terus hidup. Bisa enggak? Loh ini tafsiran kan? Tafsiran. Ada orang mati kemudian dilompati kucing. Kemudian apa? Hidup. Ini tafsiran. Ada yang tafsiran yang ketiga? Ada yang bisa menemukan tafsiran yang ketiga? Tafsiran yang ketiga seperti ini. Ada orang mati karena dilompati kucing hidup. Bisa? Ini tafsiran. Dari satu kalimat ini setiap kita bisa menafsirkan dengan tafsiran yang berbeda-beda. Karena apa? Karena sudut pandang kita berpikirnya berbeda. Saya dengan Pak Karno dengan yang lainnya sudut pandang berpikir berbeda. Tadi Pak Karno sampaikan ada orang mati dilompati kucing hidup. Memang yang hidup itu kucingnya, orangnya tetap mati. Tapi tafsiran yang kedua adalah ada orang yang mati kemudian dilompati kucing kemudian hidup. Itu tafsiran yang kedua. Dan tafsiran yang ketiga adalah ada orang mati karena dilompati kucing hidup. Ya kan? Hanya dari satu kalimat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ini hanya sekedar pengantar, ya. Ini pengantar aja bahwa ketika saya berbicara di tempat ini, saya percaya bahwa setiap Bapak Ibu Saudara semuanya
itu bisa menangkap yang berbeda-beda. Ya, menangkap berbeda-beda. Sesuai dengan sudut pandang dari Bapak Ibu Saudara semua. Sekalipun ini kan hanya satu kalimat, ini bisa multitafsir. Saya berbicara lebih dari satu kalimat. Saya percaya Bapak Ibu pun memiliki penafsiran yang berbeda-beda, memiliki tangkapan yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Termasuk ketika Tuhan Yesus mengajar orang-orang banyak, pada saat itu mereka datang berbondong-bondong untuk mendengar ajaran Yesus. Yesus mengajarkan sebuah perumpamaan kepada orang-orang yang datang di situ. Ada seorang yang menabur benih. Benih ditabur, kemudian benih itu jatuh di pinggir jalan. Kemudian ada juga benih yang jatuh di bebatuan. Ada juga benih yang jatuh di semak belukar, dan ada benih yang jatuh di tanah yang baik. Penaburnya sama, benihnya sama ditaburkan, tapi ada yang jatuh di tanah yang kering, di jalan. Ada yang jatuh di bebatuan, ada yang jatuh di semak duri, ada yang jatuh di tanah yang baik. Semua itu adalah pilihan hidup kita. Makanya tanggapan kita itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya, bagaimana kita meresponi setiap firman Tuhan. Nah, dalam perumpamaan ini ada berapa macam tanah? Berapa macam tanah tadi saya sebutkan? 4? Ada 6. 6 macam tanah. Ditampilkan bisa ya LCD. Ada 6 jenis tanah. Yaitu 1, tanah di pinggir jalan. Yang kedua, tanah bebatuan. Yang ketiga, tanah di semak belukar. Yang keempat, tanah baik yang menghasilkan 30 kali lipat. Yang kelima, tanah baik yang menghasilkan 60 kali lipat. Dan yang keenam, tanah yang baik yang menghasilkan 100 kali lipat. Dari perumpamaan ini ada 6 jenis tanah. 6 jenis tanah yang tadi saya sebutkan. Nah, oke, kita akan bahas satu-satu. Poin yang pertama adalah tanah di pinggir jalan. Jatuh di pinggir jalan. Apa itu? Ya. LCD bisa ditampilkan? Ya. Di pinggir jalan. Jadi orang yang mendengar firman, kemudian orang itu tidak mengerti. Janjane Pak Yadi itu ngomong apa sih? Aku rak paham, aku rak mudeng, aku nggak ngerti. Nah, kalau kita nggak ngerti, tidak ada yang nyantel sedikit pun di telinga dan hati kita. Itu di pinggir jalan. Makanya kalau tidak ngerti, ya memang dalam hal seperti ini mungkin kita nggak bisa tanya jawab. Tapi di lain kesempatan Anda bisa untuk bertanya apa yang tidak dimengerti. Supaya firman yang disampaikan, firman yang kita dengar, firman yang kita baca, itu kita bisa mengerti. Ya, sebab kalau tidak mengerti, itu poin yang ketiga, iblis itu akan merampas. Firman itu yang ditaburkan itu langsung dirampas. Burung-burung datang untuk memakan benih yang ditaburkan di jalan itu, di pinggir jalan. Burung langsung datang dan memakan. Karena apa? Digambarkan orang itu tidak mengerti akan firman yang disampaikan. Makanya kalau kita belajar mengerti hal ini, kita harus belajar mengerti firman itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah
sebelumnya, jangan itu lagi. Yang kedua itu adalah hatinya keras. Tidak mengerti itu memang hatinya keras. Apa maksudnya hatinya keras? Di dalam Matius pasal 13 ayat yang ke-14 dan 15 dikatakan demikian. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah apa? Menebal. Hati menebal, ya. Hati bangsa ini menebal dan telinganya berat untuk mendengar. Dan matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tidak mengerti di situ artinya adalah memang hatinya itu menebal. Hati yang menebal itu apa? Telinganya yang tidak mau mendengar, matanya yang tidak mau terbuka. Jadi ibaratnya kalau mendengar firman Tuhan itu disampaikan, itu enggak sampai masuk di dalam telinga. Langsung mental, hatinya itu sudah menebal, ya. Dia nggak bisa mendengar dengan baik, dengan benar. Telinga nggak mau untuk mendengar akan firman. Makanya firman yang diterima itu tidak sempat masuk di dalam hatinya, ya. Itu artinya dari tidak mengerti. Allah, aku udah ngerti itu, aku udah paham itu. Ya percuma akhirnya kita nggak dapatkan apa-apa. Wong kita sudah ngerti menurut pengertian kita sendiri, menurut pemahaman kita sendiri. Hatinya sudah menebal, telinganya nggak bisa untuk mendengar. Dan matanya melekat tertutup, tidak mau terbuka dengan kebenaran firman Tuhan. Itu tanah yang ada di pinggir jalan, ya. Sehingga kalau ada orang percaya, orang Kristen mendengar firman Tuhan dan menganggap remeh firman Tuhan, itu ibaratnya kalau hati itu digambarkan di pinggir jalan. Dia pulang pun tidak akan pernah dapatkan apa-apa karena firman itu langsung mental, nggak akan dapatkan apa, nyangkut sedikit pun nggak ada. Itu tanah yang di pinggir jalan. Saya berdoa kita tidak seperti hati kita seperti tanah yang di pinggir jalan itu. Nah, hal yang kedua, tanah yang jatuh di bebatuan, ya. Tanah yang jatuh di bebatuan atau tanah berbatu. Orang ini mendengar dan menerima dengan gembira, ya. Ketika mendengar firman Tuhan, dia tangkap firman Tuhan, dia bergembira, aku bisa menerima itu. Ibaratnya kalau orang Korea Bapak Ibu kan pernah melihat sendiri bagaimana orang Korea saat datang di tempat ini. Kalau mereka mendengar firman Tuhan, haleluya, amin. Gitu. Jadi sepertinya ada firman langsung ditangkap, masukkan dada. Hai, itu Korea. Mendengar dan menerima dengan gembira. Aku terima. Aku sukacita dengan firman itu. Firman itu menguatkan, firman itu menghibur, firman itu juga menempelak. Tetapi firman itu yang diterima rupanya tidak berakar. Ya, senang. Itu hanya di dalam telinga, belum masuk di dalam hati, di dalam telinga, dalam pikiran, dalam perasaan. Itu menyenangkan, itu menguatkan hati, itu menghibur.
oke. Tapi itu tidak berakar di dalam hati. Karena tidak berakar, ketika datang penderitaan dan penindasan, kemudian orang itu murtad, meninggalkan Tuhan. Karena apa? Firman itu tidak sempat berakar. Dia hanya senang mendengarkan firman Tuhan. Oke, seperti orang Korea. Wah, yes, amin, amin. Senang di telinga, senang mendengar, tapi firman itu tidak berakar. Tidak berakar. Sehingga ketika datang penderitaan, Tuhan, mengapa ada sakit penyakit, Tuhan, mengapa datang masalah, Tuhan, mengapa aku harus mengalami penderitaan seperti ini. Firman itu tidak punya daya, layu, tidak punya kekuatan sama sekali untuk menyokong kita, untuk menguatkan kita. Itu tanah hati yang bebatuan, ya, tanah yang ada di bebatuan seperti itu, tidak berakar, tanahnya tipis sekali, sehingga datang penderitaan, datang penindasan, kemudian orang itu meninggalkan Tuhan, rasa Tuhan-Tuhanan. Itu adalah tanah yang berbatu. Yang ketiga, penabur itu menaburkan benih, kemudian benih itu jatuh di semak berduri, jatuh di semak-semak. Nah, firman Tuhan itu bertumbuh, ya. Kalau yang pertama yang di pinggir jalan itu nggak sempat tumbuh, masih di pinggir jalan karena tidak percaya, kemudian langsung hilang begitu saja. Tapi yang jatuh di semak duri itu firman itu bertumbuh, dia menghidupi firman itu. Tetapi kekhawatiran dunia, ketakutan akan dunia ini, kecemasan hidup, kekhawatiranmu itu menghimpit. Saya gambarkan di sini, mencekik firman itu. Firman itu dicekik ini. Kamu memang masih percaya pada Tuhan Yesus? Burung di udara Tuhan pelihara, nah kamu percaya itu, kamu masih percaya itu, lihat situasimu, lihat kondisimu, makan aja susah, lihat firman itu dicekik. Seolah-olah firman tidak punya kuasa dan tidak punya daya untuk memberikan kekuatan di dalam jiwa kita. Bapak Ibu pernah mengalami seperti itu? Tuhan berkuasa, betul Tuhan berkuasa. Lihat situasimu, lihat anakmu, lihat suamimu, lihat pekerjaanmu, lihat situasi yang engkau hadapi saat ini. Kamu masih percaya kepada Tuhan? Yesus sanggup memeliharamu, lihat. Dicekik firman itu, padahal kita itu membaca firman Tuhan setiap hari, mendengarkan firman Tuhan. Tapi firman yang dahsyat itu seolah-olah dicekik. Memang bertumbuh di dalam diri kita, tapi dicekik, dihimpit, yang membuat akhirnya kadang firman itu tidak punya kuasa di dalam diri kita. Kita lebih menghayati kekhawatiran kita, merenungkan nasib kita, merenungkan kemelaratan, merenungkan penderitaan daripada merenungkan firman Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan itu dicekik. Saya kira setiap kita ini tataran yang cukup tinggi loh ini, ya. Kamu masih percaya sama Tuhan? Ya percaya Pak. Tapi dalam situasi seperti ini saya meragukan Tuhan.
Firman Tuhan itu kadang dicekik seperti itu oleh kekhawatiran hidup. Kecemasan, apa yang akan terjadi di kemudian hari, kita belum tahu itu akan terjadi atau tidak, tapi itu sudah mencekik firman itu. Yang kedua, firman bertumbuh tetapi dicekik oleh tipu daya kekayaan. Loh, kekayaan kok punya trik tipu daya. Tipu daya kekayaan itu bisa mencekik firman yang ada di dalam diri kita. Berbicara tentang kekayaan, sepertinya itu benda mati. Sepertinya itu benda mati. Tapi oleh Tuhan Yesus sampaikan, ya, Tuhan Yesus sampaikan bahwa di balik kekayaan, di balik mamon, itu ada kekuatan yang mengendalikan mamon itu, yang mengendalikan kekayaan itu. Makanya Tuhan berkata, siapa sih musuh Tuhan itu? Seringkali Tuhan itu mengumpamakan, makanya khotbah Tuhan Yesus, ya, satu tema khotbah Yesus, satu pengampunan atau kasih. Itu tema Tuhan dalam setiap khotbahnya. Yang kedua, salah satunya ini adalah tentang kekayaan. Karena kekayaan ini bisa menjadi musuh kalau orang itu tidak bisa mengendalikannya. Kekayaan itu hamba yang efektif, tapi tuan yang jahat. Ketika tidak terkendali, ini sesuatu yang membahayakan. Makanya firman Tuhan itu seolah-olah dicekik. Ini yang berkata itu Tuhan sendiri loh di dalam perumpamaan ini. Tipu daya. Seolah-olah ketika kita memiliki semuanya, kita akan nyaman, kita akan damai sejahtera, kita akan baik-baik saja, tidak ada masalah dengan apa yang terjadi di kemudian hari. Semua akan beres seperti kita jalan, dilewat di jalan tol, tidak ada hambatan sama sekali. Itu tipu daya. Ada pribadi yang mengendalikan di balik itu. Makanya Tuhan berkata, kamu pilih Tuhan atau mamon. Itu dua kekuatan yang sangat besar. Satu, kamu pilih Tuhan atau mamon. Itu sampai di situ loh. Bukan kamu pilih Tuhan atau setan atau Beelzebul, bukan. Tapi pilihan Tuhan itu hanya dua, pilih mengabdi kepada Tuhan atau mengabdi kepada mamon. Dan kamu tidak bisa mengabdi pada dua-duanya. Tipu daya kekayaan. Ya, nggak salah orang kaya itu diberkati Tuhan, itu bersyukur, kita bersyukur. Tapi itu jadikan itu adalah alat hamba yang efektif. Itu hamba yang efektif. Pekerjaan Tuhan itu butuh uang. Tapi kalau uang itu sudah menguasai seseorang, itu tuan yang sangat-sangat jahat. Itu mencekik loh, mencekik firman. Hei, seperti tadi, kamu ngapain seperti itu? Oh, hidupmu seperti ini, bertahun-tahun juga seperti ini. Coba lihat ya Mahmud misalkan lain sebagainya. Oh, mereka tidak kenal Tuhan, tapi wah luar biasa. Jangan sampai tipu daya kekayaan itu menguasai diri kita. Ini berbahaya ya. Ini tanah yang disemak duri. Ketika kekhawatiran datang, tipu daya kekayaan, akhirnya firman itu tidak bisa berbuah, dihimpit, dicekik, tidak punya kuasa. Bukan hadirat Tuhan yang berkuasa, tapi hadirat uang yang lebih dahsyat.
Benar enggak? Hadirat Tuhan lebih dahsyat atau lebih lemah dibanding dengan hadirat uang? Lebih dahsyat mana? Hadirat uang atau hadirat Tuhan? Kehadiran uang itu lebih dahsyat ya. Anda nggak punya uang gitu aja langsung gulung komeng, bingung gitu ya, stres. Nggak punya uang, stres. Tapi nggak pernah bersekutu dengan Tuhan, fine aja, ya kan? Fine aja. Tidak ada kekeringan dalam rohanimu. Hati-hati, ini sebuah tipu daya. Ya, Anda kadang kita sedang merajut sebuah kehidupan yang nyaman, yang damai dengan dasar dan pondasi yang salah. Ketika kita memiliki semuanya, semua akan baik-baik saja, itu salah. Di dalam Injil dicatat ada orang yang sangat kaya. Dia semakin kaya, dia memperkaya diri dan akhirnya dia berkata, "Hei, aku akan membangun lumbung-lumbung yang lebih banyak lagi. Hei jiwa, tenanglah, istirahatlah. Karena makananmu sudah banyak." Jiwa nggak bisa dikasih makan dengan namanya materi. Kemudian hamba itu mati, tapi apa yang dia miliki tidak bisa menyelamatkan akan jiwanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar ya. Jangan kena tipu daya kekayaan. Karena ini sesuatu, namanya tipu daya itu sesuatu yang sangat tidak bisa dikendalikan dan kita pun tidak mengerti. Ya, saya pernah ditipu. Kalau saya ngerti akan ditipu, saya pasti akan siaga, saya akan siap-siap dan saya tidak akan kena tipu. Tapi yang namanya penipu, kita nggak sadar kalau kita itu sedang ditipu. Bapak Ibu pernah ditipu ya? Pernah? Itu sakit sekali itu. Ya ampun, maksud aku itu baik, menolong, jadinya malah seperti itu. Dia malah menipu. Aku sudah investasi, aku sudah memberikan uangku untuk modal, tapi malah diperlakukan seperti itu. Dia menipu. Kalau dia akan tahu dia akan menipu, mungkin aku tidak akan lakukan itu. Tapi namanya penipu itu triknya itu luar biasa. Seperti ular. Ya berkelok-kelok, tapi pintar sekali. Iblis itu lebih pintar. Karena dia adalah bapa segala pendusta. Dia pandai dalam hal menipu. Enggak sadar sih. Sepertinya baik-baik saja, tapi berujung pada maut. Masih kita berjaga-jaga. Kalau Anda diberkati Tuhan, jadikan mamon, kekayaan itu adalah hamba yang efektif. Jangan jadikan dia tuan. Sebab kalau dijadikan tuan, dia akan menjadi tuan yang jahat. Oleh karena uang, keluarga hancur. Oleh karena uang, oleh karena cinta uang, pembunuhan terjadi, perampokan terjadi, anak bunuh orang tua bunuh anak, suami bunuh istri. Tega karena apa? Uang itu, kalau itu sudah menjadi tuan, itu menjadi tuan yang jahat. Jangan kena tipu daya kekayaan. Jadikan kekayaan itu adalah hamba yang efektif. Mencekik firman-Nya sehingga itu tidak berbuah. Ya. Dicekik itu nggak bisa berbuah. Mau berbuah bagaimana dicekik gini? Itu di tengah semak duri. Dari 3 ini, ya dari 3 sebelum yang keempat, 5 dan yang ke-6. Bapak Ibu, kita masuk golongan yang mana?
Ada yang satu? Kadang Pak. Kadang Pak. Jadi firman, wah siapa gitu Pak Yadi ngopo gitu. Aku sing ngerti Pak, rasa cerita gitu ya. Langsung peng gitu, langsung mendal gitu. Langsung ora perlu terobos telinga terus gini, enggak perlu, langsung mental. Itu tanah di pinggir jalan. Kemudian yang kedua, tanah di bebatuan. Kita menerima dengan sukacita, tapi ketika penderitaan, penganiayaan itu datang, akhirnya layu iman kita, layu kekristenan kita. Dan yang ketiga adalah di tengah semaduri, firman bertumbuh bersama-sama ya dengan sema-sema itu, tapi kemudian semaduri itu menghimpit, semaduri itu mencekik firman itu sehingga enggak berdaya dan akhirnya tidak menghasilkan buah. Poin yang keempat. Nah, tanah yang baik menghasilkan buah 30 kali lipat. Itu tanah yang keempat, 30 kali lipat. Kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah tanah yang baik yang menghasilkan buah 60 kali lipat. Dan yang keenam adalah tanah yang baik yang menghasilkan buah 100 kali lipat. Bapak Ibu, kira-kira tanahnya itu berbeda enggak itu? Yang menghasilkan 30 kali lipat, yang menghasilkan 60 kali lipat, yang menghasilkan 100 kali lipat, tanahnya berbeda enggak kira-kira? Itu berbeda, enggak sama. Mengapa bisa menghasilkan 60 kali lipat? Mengapa bisa menghasilkan 30 kali lipat? Mengapa bisa menghasilkan 100 kali lipat? Itu karena tanahnya berbeda. Bagi orang Yahudi, ketika menanam kemudian tanaman itu menghasilkan dan buah itu 30 kali lipat, itu disebut hasil yang biasa. Ya, itu hasil yang biasa. Kalau tanah yang baik menghasilkan buah 60 kali lipat, itu hasil yang bagus. Dan yang keenam, tanah yang baik menghasilkan buah 100 kali lipat, itu adalah extraordinary, di luar kebiasaan. Ini luar biasa. Saya gambarkan di depan itu. Di depan itu ada pohon mangga, 2 pohon mangga, yang satu di sebelah sana, kemudian yang agak tengah sini. Yang sini ini tak kasih pupuk, ya, NPK pokoknya banyak, sama, sana juga tak kasih. Tapi kemudian sama-sama duanya itu berbunga dan menghasilkan buah. Saya lihat yang di sebelah sini, nanti kalau pohon bisa lihat ya, itu hanya sedikit, beberapa buah saja. Tapi saya bersyukur dari satu pohon ada beberapa buah, 30 buah enggak ada. Itu hanya beberapa, tapi saya bersyukur bahwa ada pelipat gandaan di situ. Ya, usaha akhirnya menghasilkan sebuah hasil. Tapi yang sebelah sana itu bagus. Ya. Sampai cabang-cabang yang kecil itu menghasilkan ada bunga dan menghasilkan buahnya. Tapi itu hasilnya saya bilang itu bagus. Tapi yang namanya extraordinary, di luar kebiasaan itu, semua ranting-rantingnya ada bunga, sampai mungkin di batangnya ada bisa bunga dan luar biasa, begitu lebat, itu namanya extraordinary. Itu tanah yang memang betul-betul bagus. Maka menghasilkan buah yang berlipat-lipat kali ganda. Saya berdoa kita memiliki tanah, entah itu 4, entah itu 5, entah itu 6. Amin Bapak Ibu. Firman yang Bapak Ibu dengar, yang Bapak Ibu baca, yang setiap pagi Bapak Ibu bisa renungkan lewat WhatsApp, kiranya itu tumbuh, berakar, kemudian bertumbuh. Ya, dan ingat-ingat terus sampai itu benar-benar hidup
Di dalam kehidupan kita sampai menghasilkan buah, apapun kekhawatiran yang melanda diri kita, firman itu tetap hidup. Bukan firmannya yang dicekik mati, tapi firman itu tetap hidup. Aku tahu memang kondisi sekarang seperti ini, susah sulit secara ekonomi dunia, tapi aku punya Tuhan, Yesus yang hidup, yang mengendalikan segala sesuatu. Itu firman yang tetap hidup. Itu buah. Ya. Jadi tidak dikendalikan oleh keadaan, tapi orang Kristen itu harus jadi termostat, bukan termometer. Termometer itu seperti ini. Bapak Ibu, sekarang ini panas ya? Panas. Kalau saya bawa termometer, suhu udara di sini mungkin kurang lebih berapa derajat ini? Berapa derajat kira-kira? 30-an ya? 30 derajat. Jadi ruangan ini sama dengan termometer, tapi kalau termostat itu berbeda. Termostat itu seperti AC gini. Bapak Ibu di sana panas, saya lumayan agak dingin. Ini enggak tergantung dengan panas, tapi justru termostat itu menguasai, mempengaruhi akan ruangan yang ada. Dari yang panas menjadi dingin. Orang Kristen itu bersih seperti itu. Memang keadaan dunia seperti ini, tapi orang percaya, orang Kristen harus memiliki pandangan. Anda itu punya firman Tuhan dan firman itu hidup. Ya, firman itu yang menguatkan kita, firman itu yang membangun kita. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, sampai kita bisa berkata, Tuhan, Engkau baik. Itu firman yang hidup dan menghasilkan buah. Orang-orang percaya harus dikendalikan oleh firman Tuhan dan bukan dikendalikan oleh situasi yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Amin. Mari kita akan